Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya. Pada kali ini kita akan membahas topik limit fungsi menuju ke tak hingga. Apa maksudnya itu? Coba kita perhatikan. Anggaplah fungsi fx x dibagi 1 tambah x kuadrat yang memiliki grafik yang ditunjukkan pada gambar berikut. Coba kita perhatikan grafiknya. Ya, kita perhatikan grafiknya. Ya, ini adalah grafik dari x per 1 tambah x kuadrat. Jadi kalau x, kita perhatiin grafiknya, kalau x yang menuju makin besar, ya kan, menuju sampai batas yang tak hingga, maka grafiknya ini akan berimpit dengan sumbu x. Demikian juga kalau x itu makin kecil sampai kecilnya tak terhingga, maka juga grafiknya itu akan berimpit dengan sumbu x. Jadi apa akan terjadi? Jadi grafik akan berimpit ke sebelah sumbu x. Oke, coba kita perhatikan. Kita menanyakan sebuah pertanyaan, ya kan? Apa yang terjadi terhadap sumbu x terhadap fx ketika x menjadi bertambah besar tanpa batas. Jadi kalau seperti yang saya jelaskan tadi, kalau x bertambah besar, jadi ketika x menjadi bertambah besar tanpa batas, ini fungsi grafik fungsi itu akan dia berimpit dengan sumbu x. Demikian juga kalau x itu dia makin mengecil, ya. Dengan menggunakan simbol, jadi simbolnya itu kita gunakan, simbolnya adalah limit x menuju tak terhingga. Jadi seperti ini lambangnya dari fx. Ketika kita menuliskan x menuju tak terhingga, ya kan, dengan mengimplikasi, kita tidak mengimplikasikan di suatu tempat yang jauh atau di kanan sumbu x terdapat sebuah bilangan yang lebih besar dari sebuah bilangan manapun yang lainnya, yaitu yang didekati x. Jadi kita menggunakan x menuju tak terhingga. X menuju tak terhingga itu ada suatu singkatan untuk menyatakan bahwa x menjadi besar dan semakin besar tanpa batas. Jadi x menuju tak terhingga ini adalah menyatakan bahwa x itu menjadi besar dan semakin besar tanpa batas. Jadi untuk limit x menuju tak terhingga itu x per 1 tambah x kuadrat itu adalah 0. Kenapa demikian? Karena fungsinya apabila x semakin besar dan menjadi semakin besar, maka grafik ini akan mendekati sumbu x. Kalau ia mendekati sumbu x, maka nilai dari fungsi itu akan 0. Oke, selanjutnya ya, jadi demikian juga kalau limit itu x itu mendekati semakin kecil. Jadi kalau semakin kecil ke sebelah kiri sumbu x, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau sudah sebelah kiri semakin kecil di sebelah kiri, maka
iya, nilainya juga mendekati semakin nol ya, semakin nol, atau y-nya semakin nol. Ya, akibatnya apa? Akibat dari situ yaitu limit x menuju tak terhingga dari 1 per x itu adalah 0. Ya, jadi secara umum, jadi setiap setiap pecahan yang x menuju tak terhingga, apabila penyebutnya itu x sementara pembilangnya adalah sebuah konstanta, maka itu mengimplikasikan merupakan hasilnya adalah 0. Ini hasil ini merupakan hasil terpenting untuk menyelesaikan soal-soal limit tak hingga berikut. Oke, kita teruskan. Ya kan, kita perhatikan definisi limit. Definisi limit berikut kita perhatikan. Definisi yang mendalam ya tentang limit ini kita perhatikan. Dalam analogi definisi epsilon dan delta untuk limit-limit biasa. Coba kita perhatikan definisi limit x menuju tak terhingga. Definisi limit x menuju tak terhingga, anggaplah sebuah kurva dari sebuah fungsi y sama dengan fx, di mana kurva fungsi itu sampai menuju tak terhingga. Jadi pada batas epsilon ini, besar epsilon, maka nilai fungsi itu L, di mana ada sebuah bilangan M yang besar tidak melebihi dari X. Walaupun bagaimanapun besarnya bilangan M, maka ada sebuah bilangan X. Jadi kita bicarakan ya. Misalkan F didefinisikan pada selang X dan tak terhingga, ya X dan terhingga untuk beberapa bilangan C, kita menyatakan bahwa fx sama dengan L. Jadi untuk apapun bilangannya, fungsi itu sama dengan L. Jika untuk setiap M sedemikian hingga, jadi sebesar apapun M-nya, ada sebuah bilangan X, sehingga fx dikurang L, harga mutlaknya itu kurang dari epsilon. Itu definisinya. Oke, contoh soal. Coba perhatikan contoh soal yang tadi. Ya, buktikan bahwa limit x menuju tak terhingga dari x per 1 tambah x kuadrat itu adalah 0. Jadi kita buktikan bahwa untuk penyelesaian soal di atas, kita menggunakan trik standar, yaitu membagi pembilang dan penyebut dari fungsi tersebut menjadi pembilang dan penyebut dengan pangkat yang tertinggi pada fungsi tersebut. Jadi pangkat yang tertinggi yang muncul pada penyebutnya adalah x kuadrat. Ya, sehingga jadi setiap bilangan atau setiap limit dari fungsi pecahan tersebut, baik pembilang maupun penyebutnya, kita sama-sama membaginya dengan x kuadrat. Jadi pembilang kita bagi dengan x kuadrat, penyebut juga semua kita bagi dengan x kuadrat. Jadi x dibagi dengan x kuadrat, ya itu adalah super x maksudnya. Sementara ya ini tetap 1 per x kuadrat ditambah x kuadrat per x kuadrat itu adalah 1. Jadi limit x menuju tak terhingga dari 1 per x ya dibagi dengan limit x menuju tak terhingga dari 1 per x kuadrat ditambah limit x menuju tak terhingga dari 1. Jadi hasilnya adalah 0 dibagi 0 tambah 1 adalah 0. Jadi 0 per 1 itu adalah 0. Oke. Untuk selanjutnya
Kita perhatikan. Ini ada contoh kedua. Ya, contoh kedua ini masih dalam bentuk limit fungsi aljabar. Dalam limit fungsi aljabar ya. Jadi limit fungsi aljabar itu tentukan nilai limit x menuju tak terhingga dari 4x ya, 4x akar dari, maksudnya limit x menuju tak terhingga dari akar 4x kuadrat dikurang 5x dikurang akar 4x kuadrat dikurang 3x. Dx ini yang penyelesaiannya. Jadi untuk menyelesaikan soal di atas ya, kita gunakan trik mengalihkan bentuk sekawan. Di 4 akar 4x kuadrat dikurang 5 dikurang akar 4x kuadrat dikurang 3. Jadi akar sekawan, bentuk sekawannya itu adalah, jadi posisinya seperti ini, sama ya, sama seperti ini posisinya, cuma yang ini adalah tambah ya, tambah di sini kurang, maka bentuk sekawannya adalah tambah atau jumlah. Oke, kita perhatikan. Jadi limit di sini, ini soalnya, maka bentuk sekawannya kita kalikan dengan bentuk sekawannya. Kita kalikan dengan bentuk sekawannya, maka hasilnya apa? Jadi bentuk dan dikalikan dengan bentuk sekawannya, maka itu sama dengan kuadrat suku pertama dikurang kuadrat suku kedua. Ya, bentuk sekawannya itu. Jadi bentuk sekawan itu, kali ini pernah kita waktu di kelas 11, jadi A tambah B dikali bentuk sekawan dari A tambah B ini adalah A kurang B, maka hasil perkalian ini sama artinya dengan kuadrat suku pertama dikurang kuadrat suku kedua. Nah, kembali kita kepada soal kita ya. Jadi x limit kalau kita kalikan ini, maka akar 4x kuadrat dikurang 5x dikali dengan akar 4x kuadrat dikurang 5x, itu dikeluarkan akarnya, maka menjadi 4x kuadrat dikurang 5x. Nah, dikurang seperti yang tadi dikurang, maka suku kedua ini kuadrat, jadi suku kedua kuadrat berarti 4x kuadrat dikurang 3x ya, dibagi, karena ini dia per 1, maka dibagi dengan akar 4x kuadrat dikurang 5x ditambah akar 4x kuadrat dikurang 3x. Oke, selanjutnya bentuk yang dalam kurung ini kita buka kurungnya, maka menjadi kalau dibuka kurungnya di depannya ada tanda negatif atau kurang, maka seluruh suku-suku yang ada di dalam kurung ini berubah tanda ya, berubah tanda. Jadi ya, 4x kuadrat dikurang 5x jadi positif berubah menjadi min 4x kuadrat. Yang negatif berubah jadi positif ditambah 3x. Jadi dibagi sama dengan yang di atas. Oke, kita perhatikan. Jadi 4x kuadrat ya, 4x kuadrat dengan 4x kuadrat ya habis ya, kan dikurang, kemudian negatif 5x ditambah 3x menjadi negatif 2x. Maka hasilnya seperti ini. Kemudian kita perhatikan ya, karena x sama dengan akar x kuadrat, maka limit x menuju tak terhingga dari negatif 2x ya sama-sama dibagi dengan x dan x kuadrat, akar x kuadrat ya, dibagi ya, sama-sama fungsi ini kita bagi dengan x kuadrat. Yang tidak tanda akar kita bagi dengan x, yang berada dalam bentuk akar kita bagi dengan x kuadrat. Kenapa? Karena x itu sama dengan akar dari x kuadrat. Oke ya. Coba kita perhatikan. Jadi limit x menuju tak terhingga dari negatif 2x kita bagi dengan x dibagi ya, setiap di yang dalam kurung itu kita bagi dengan x kuadrat. Kita bagi dengan x kuadrat ya. Jadi 4x kuadrat kita bagi dengan x kuadrat dikurang ini 5x kita bagi dengan 5x dengan x kuadrat
kemudian ditambah ya seperti ini juga 4 akar 4x ya, akar 4x dibagi dengan x kuadrat dikurang 3x dibagi dengan x kuadrat. Oke, selanjutnya kita perhatikan. Jadi limit x menuju tak terhingga dari 2x dibagi x, yaitu hasilnya adalah negatif 2 ya. Kemudian negatif 2x dibagi, maksudnya negatif 2x dibagi x itu adalah negatif 2. Kemudian yang di dalam tanda akar kita perhatikan. Jadi 4x kuadrat dibagi dengan x kuadrat. Ya, jadi 4, yang tinggal 4. Jadi 5x dibagi dengan x kuadrat menjadi 5 per x. Ya, ini tetap menggunakan apa namanya? Sifat-sifat dari limit. Sementara yang ini yang kuadrat akar yang keduanya ya, limit x menuju tak terhingga dari 4 dikurang limit x menuju tak terhingga dari 3 per x. Maka hasilnya adalah ya seperti yang kita katakan tadi, ini adalah fungsi konstan. Fungsi konstan itu limit apapun yang x menuju tetap dia konstan ya. Sementara akar 4 yang ini tadi ya kan 5 per x. Jadi limit x menuju tak terhingga dari 5 per x itu sama dengan 5 dikali limit menuju x tak terhingga dari 1 per x. Jadi 1 per x itu 0. Jadi 5 kali 0 ya 0. Nah, ini makin hasil 0. Kemudian ini juga 4 ya seperti ini konstan tadi. Kemudian yang kedua limit x menuju tak terhingga dari 3 per x. Jadi 3 per x itu sama dengan artinya limit x menuju tak terhingga 3 kali 1 per x. Atau sama dengan 3 kali limit x menuju tak terhingga dari 1 per x. Karena 1 per x itu 0, maka 3 kali 0 0. Nah, jadi 0 ya. Jadi akar 2 maksudnya negatif 2 maksudnya dibagi akar 4 dikurang 0 itu adalah 2, akar dikurang 4 0 ada 2. Jadi 2 dibagi 4 jadi adalah negatif setengah. Oke, untuk selanjutnya kita contohkan yang fungsi tadi fungsi aljabar, sekarang kita fungsi trigonometri atau fungsi campurannya. Jadi sekarang ya kita contohkan yang contoh yang ketiga. Tadi contoh yang kedua, sekarang contoh yang ketiga. Tentukan limit x menuju tak terhingga dari 5 kurang cos kuadrat x tambah maksud saya 5x dikurang cos kuadrat x tambah 1 dibagi dengan x tambah 3 dibagi dengan 8 ditambah 3x. Ya, oke, penyelesaiannya coba kita perhatikan penyelesaiannya. Itu pertama, ini soal kita buat seperti ini ya. Kemudian karena permasalahan seperti ini ya, ini cos ini kita ubah ya. Cos ini kita rubah dalam bentuk yang lain. Jadi maksudnya ya kita rubah. Jadi ini cos kuadrat ya x tambah 1 itu sama artinya 1 dikurang sinus kuadrat ya x tambah 1. Sinus x kuadrat tambah 1 ya. Kita gunakan seperti ini ya, kita gunakan seperti ini. Oke. Nah, kita gunakan seperti ini, maka ini berubah. Ya. Jadi tadi limit x menuju tak terhingga dari 5x dikurang cos kuadrat cos kuadrat x tambah 1 dibagi 8 tambah x tambah 3x itu berubah menjadi limit x menuju tak terhingga dari 5 ya, ini tadi kan negatif jadi 1 berubah menjadi positif, jadi berubah menjadi negatif. Kemudian yang negatif, karena negatif di sini maka berubah menjadi positif ya. Jadi hasilnya 5x tambah sinus kuadrat x tambah 1 dikurang 1 dibagi 8 tambah 3x. Maka masing-masing fungsi ini kita kalikan dengan 1 per x per 1 per x. Ya, kita kalikan dengan 1 per x per 1 per x. Oke, lanjutnya. Nah, ini
Jadi hasilnya seperti yang tadi. Jadi 5x dikali 1/x 5, sinus kuadrat x tambah 1 dikali 1/x. Jadi sinus kuadrat x tambah 1 per x dikurang 1 kali 1/x. Jadi min 1/x. Ya, kemudian 8 dikali 1/x, 8 per x ditambah 3 kali 3x dikali 1/x itu adalah 3. Oke, selanjutnya kita gunakan sifat-sifat limit. Ya, kita gunakan sifat-sifat limit. Jadi limit x menuju tak terhingga dari 5 ditambah limit x menuju tak terhingga dari sin kuadrat x tambah 1 per x dikurang limit x menuju tak terhingga dari 1 per x. Demikian juga penyebutnya, limit x menuju terhingga 8 per x ditambah limit x menuju tak terhingga dari 3. Oke. Nah, jadi ini adalah fungsi konstan. Jadi limit berapapun bentuknya di sini, apapun yang terjadi di sini dia tetap. Jadi hasilnya 5. Kemudian sinus kuadrat x per 2 itu adalah sinus kuadrat x tambah 1 per x itu adalah 0 karena sinus mendekati ini tak tentu, sementara sinus x tambah 1 per x itu adalah 0. Jadi 0 dikali sesuatu tentu adalah hasilnya 0. Demikian juga ini limit tak terhingga adalah per x itu adalah 0 karena 0 menuju tak terhingga, maka hasilnya adalah 5 ditambah 0 kurang 0 dibagi, ya ini seperti ini juga 3. Jadi hasilnya adalah 5 per 3. Oke, demikianlah paparan saya hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Iya. Oke lah ya. Baiklah. Ya, selamat mengerjakan tugas-tugas yang nanti akan saya berikan. Oke, baiklah. Jadi saya sudahi paparan saya hari ini ya dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi.